Aku tidak pernah menyangka bahwa seorang guru honorer yang selama ini ku kenal sederhana ternyata menyimpan sebuah rahasia yang akan mengubah seluruh pandanganku tentang keluarga dan masa depanku sendiri. Namanya Hana. Setiap pagi, ia datang ke sekolah dengan sepeda motor tua, membawa tas kain yang terlihat sudah bertahun-tahun dipakainya. Ia tidak pernah memakai barang mewah, tidak pernah membicarakan gaji, bahkan sering menolak ketika guru lain ingin membantunya. Aku mengenalnya sebagai perempuan yang pendiam, sabar, dan selalu mengutamakan murid. Namun semuanya berubah pada suatu sore ketika aku menemukan sebuah map coklat tertinggal di ruang guru. Di dalamnya ada dokumen lama dengan nama ayahku yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Lebih mengejutkan lagi, di halaman terakhir terdapat tulisan tangan. Jika suatu hari Arman mengetahui semuanya, jangan biarkan dia menyalahkan Hana. Aku langsung bertanya-tanya. Apa hubungan Bu Hana dengan ayahku? Mengapa nama perempuan sederhana itu ada di dalam dokumen keluarga kami? Dan mengapa seseorang secara khusus meminta agar aku tidak menyalahkannya? Namaku Arman Wijaya, usia 39 tahun. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distributor bahan bangunan di kota Sentosa. Kehidupanku berjalan cukup biasa. Aku belum menikah dan tinggal bersama ibu. Ayahku meninggal sekitar 8 tahun lalu karena sakit. Setelah kepergian ayah, aku menjadi orang yang banyak membantu ibu mengurus keluarga. Ayah dulu memiliki usaha kecil yang menjual perlengkapan sekolah. Setelah beliau meninggal, usaha tersebut ditutup karena tidak ada yang mampu melanjutkan. Aku tidak pernah terlalu memikirkan masa lalu. Bagiku, yang penting adalah menjalani kehidupan sekarang. Aku mengenal Hana karena sekolah tempat ia mengajar berada tidak jauh dari kantor tempatku bekerja. Suatu hari, perusahaan tempatku bekerja mendapatkan pesanan untuk mencetak dan memasang beberapa perlengkapan sekolah. Aku ditugaskan mengurus proyek tersebut. Ketika pertama kali datang ke sekolah, aku melihat seorang perempuan sedang membawa tumpukan buku. Ia hampir menjatuhkannya. Aku membantu. Ia tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Bu guru, tanyaku. Ia tertawa kecil. Iya, guru honorer. Aku kemudian mengetahui namanya Hana Putri. Ia mengajar kelas 5 sekolah dasar. Usianya 34 tahun. Ia sudah mengajar di sekolah tersebut selama hampir 9 tahun. Gajinya tidak besar, tetapi ia tetap bertahan karena merasa nyaman dengan murid-muridnya. Aku kagum ketika mengetahui hal itu. Banyak orang memilih pekerjaan yang lebih menguntungkan, tetapi Hana justru tetap mengajar. Kami mulai sering bertemu karena proyek perusahaan berlangsung selama beberapa bulan. Aku melihat bagaimana Hana memperlakukan murid. Ia tidak hanya mengajar pelajaran, tetapi juga membantu anak-anak yang kesulitan membeli buku. Kadang ia membeli alat tulis menggunakan uangnya sendiri. Aku pernah menegurnya. Bu Hana, jangan semuanya ditanggung sendiri. Ia tersenyum. Kalau saya bisa membantu sedikit, kenapa tidak? Aku semakin menghormatinya. Kami mulai berteman. Tidak terlalu dekat, tetapi cukup sering berbicara. Aku mengetahui bahwa Hana tinggal bersama adik laki-lakinya. Ayah dan ibunya sudah meninggal. Ia menjadi tulang punggung keluarga sejak lama. Ia pernah mendapat kesempatan bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan gaji lebih besar, tetapi menolak karena ingin tetap mengajar. Aku bertanya mengapa. Ia menjawab, saya merasa ada beberapa anak yang membutuhkan guru yang tidak hanya datang untuk mengajar. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku mulai melihat bahwa kesederhanaan Hana bukan karena ia tidak memiliki pilihan. Ia justru memiliki pilihan, tetapi memilih jalan yang dianggapnya benar. Suatu hari, sekolah mengadakan kegiatan sosial. Aku membantu menyediakan perlengkapan. Hana menjadi salah satu panitia. Setelah acara selesai, kami duduk di halaman sekolah. Ia bercerita bahwa ia memiliki impian mendirikan perpustakaan kecil untuk anak-anak. Aku mengatakan bahwa itu ide bagus. Aku menawarkan bantuan mencetak rak buku dan poster. Ia tertawa. Mas Arman selalu berpikir dengan cara bisnis. Aku menjawab, karena memang itu pekerjaan saya. Kami tertawa. Hubungan kami semakin nyaman.
Aku mulai sering membantu sekolah tanpa merasa terbebani. Hana juga sering memberi kabar jika ada kebutuhan. Namun aku tidak pernah berpikir bahwa hubungan tersebut akan menjadi sesuatu yang lebih. Aku bahkan pernah mengatakan bahwa aku tidak tertarik menikah dalam waktu dekat. Hana hanya mengangguk. Beberapa bulan kemudian, proyek perusahaan selesai. Aku tidak lagi memiliki alasan untuk sering datang ke sekolah. Aku mengira hubungan kami akan kembali biasa. Namun Hana sesekali mengirim pesan tentang kegiatan sekolah. Aku membalas. Perlahan kami tetap berkomunikasi. Suatu sore, Hana datang ke kantor untuk menyerahkan dokumen. Ia terlihat membawa sebuah map coklat. Ia mengatakan bahwa map tersebut sebenarnya milik kepala sekolah. Ia lupa membawanya kembali. Setelah ia pergi, aku melihat map itu tertinggal di ruang tunggu. Aku membukanya dengan maksud mencari nomor telepon sekolah. Namun ketika melihat nama ayahku di salah satu dokumen, tanganku langsung berhenti. Aku membaca perlahan. Dokumen tersebut ternyata berkaitan dengan sebuah program bantuan pendidikan yang pernah dijalankan ayahku lebih dari 10 tahun lalu. Aku tidak pernah mengetahui program tersebut. Ada tanda tangan ayahku dan beberapa nama penerima bantuan. Salah satunya adalah Hana. Aku terkejut. Saat itu Hana masih sangat muda. Aku bertanya-tanya mengapa ayah pernah memberikan bantuan kepadanya. Aku membalik halaman terakhir. Ada tulisan tangan yang tampaknya dibuat oleh ayah. Hana tidak boleh tahu bahwa bantuan ini berasal dari keluarga kita. Aku semakin bingung. Kenapa ayah menyembunyikannya? Apa hubungan Hana dengan keluarga kami? Aku segera mencari Hana. Namun ia sudah pulang. Aku meneleponnya. Ia mengatakan tidak mengetahui isi dokumen tersebut. Ia hanya diminta membawa map itu ke kantor. Aku tidak ingin membuat kesimpulan. Aku membawa dokumen tersebut pulang dan menunjukkannya kepada ibu. Begitu melihat nama Hana, wajah ibu berubah. Aku bertanya apakah ibu mengenalnya. Ibu terdiam cukup lama. Kemudian ia mengatakan, ada hal yang selama ini ayahmu minta ibu rahasiakan. Aku langsung duduk. Ibu mengatakan bahwa ketika Hana masih remaja, keluarganya mengalami masalah besar. Ayahku pernah membantu mereka. Tetapi bukan hanya dalam bentuk uang. Ada sebuah keputusan yang dilakukan ayahku yang berkaitan dengan masa depan Hana. Aku bertanya keputusan apa. Ibu mengatakan belum bisa menjelaskan semuanya. Ia hanya mengatakan bahwa jika aku mengetahui seluruh ceritanya, mungkin aku akan melihat Hana dengan cara yang berbeda. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan dokumen tersebut. Mengapa ayah membantu Hana? Mengapa ia menyembunyikannya dariku? Dan yang paling penting, kenapa ada tulisan bahwa Hana tidak boleh tahu? Keesokan harinya, aku kembali ke sekolah. Hana sedang mengajar. Setelah kelas selesai, aku meminta berbicara dengannya. Aku menunjukkan dokumen tersebut. Hana langsung pucat. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah tahu tentang bantuan itu. Aku bertanya apakah ia pernah mengenal ayahku. Ia menjawab pernah melihatnya sekali ketika masih sekolah, tetapi tidak pernah berbicara dekat. Aku kemudian bertanya apakah ia tahu sesuatu tentang masa lalunya. Hana menggeleng. Namun sebelum kami selesai berbicara, kepala sekolah datang dan meminta Hana ke ruangannya. Aku melihat wajah kepala sekolah berubah ketika melihat dokumen tersebut. Ia kemudian berkata bahwa ada bagian dari masa lalu yang seharusnya tidak dibuka lagi. Aku semakin curiga. Ternyata rahasia itu bukan hanya tentang bantuan pendidikan. Ada sebuah keputusan besar yang dibuat ayahku bertahun-tahun lalu. Dan keputusan tersebut ternyata berkaitan langsung dengan kehidupan Hana sekarang. Setelah kejadian di sekolah, aku merasa tidak bisa lagi menganggap semua itu sebagai kebetulan. Aku meminta ibu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ibu akhirnya membuka sebuah kotak lama milik ayah. Di dalamnya terdapat beberapa surat dan foto. Salah satu foto memperlihatkan ayahku bersama sepasang suami istri yang tidak kukenal. Di belakang foto tertulis tanggal yang sama dengan dokumen bantuan pendidikan. Ibu mengatakan bahwa pasangan tersebut adalah orang tua Hana. Aku terkejut. Ternyata ayahku memang mengenal keluarga Hana jauh sebelum aku bertemu dengannya.
Ibu kemudian menjelaskan bahwa orang tua Hana pernah menjalankan usaha kecil yang mengalami kebangkrutan. Mereka memiliki utang dan hampir kehilangan rumah. Ayahku yang saat itu memiliki usaha cukup baik membantu melunasi sebagian utang. Namun bantuan tersebut bukan tanpa alasan. Ayahku merasa memiliki kewajiban karena dahulu ayah Hana pernah membantu keluarga kami ketika usaha ayahku hampir bangkrut. Jadi sebenarnya ada hubungan timbal balik yang sudah berlangsung sejak lama. Ketika orang tua Hana meninggal dalam kecelakaan, Hana dan adiknya masih sangat muda. Ayahku kemudian diam-diam membantu biaya pendidikan mereka. Ia tidak ingin Hana merasa berutang. Karena itu, semua bantuan dilakukan melalui sekolah dan orang lain. Aku merasa bersalah karena selama ini tidak pernah tahu kebaikan ayah sendiri. Namun masih ada satu bagian yang tidak bisa dijelaskan. Mengapa ayah menulis bahwa Hana tidak boleh mengetahui bantuan tersebut? Ibu mengatakan bahwa ayah ingin Hana berdiri dengan kemampuan sendiri. Ia tidak ingin Hana merasa hidupnya bergantung kepada keluarga kami. Ayahku juga pernah mengatakan bahwa suatu hari Hana harus mengetahui semuanya. Tetapi hanya ketika waktunya tepat. Aku bertanya apakah waktu itu sekarang. Ibu menjawab bahwa mungkin. Aku kemudian menemui Hana. Aku menceritakan semuanya. Hana menangis ketika mengetahui bahwa ayahku pernah membantu keluarganya. Ia mengatakan bahwa selama ini ia mengira dirinya berhasil bertahan sendiri. Ia tidak pernah tahu ada seseorang yang diam-diam mendukungnya. Aku mengatakan bahwa ayah tidak pernah mengharapkan balasan. Hana justru semakin sedih. Ia mengatakan bahwa seandainya tahu, ia ingin berterima kasih. Aku mengatakan bahwa mungkin cara terbaik berterima kasih adalah meneruskan kebaikan tersebut kepada murid-muridnya. Hana tersenyum sambil menangis. Hubungan kami menjadi lebih dekat setelah itu. Kami mulai sering berbicara tentang keluarga. Aku menceritakan masa kecilku. Ia juga menceritakan kehidupannya. Aku mulai menyadari bahwa perasaan terhadap Hana tumbuh perlahan. Bukan karena rahasia tersebut. Aku tertarik kepadanya bahkan sebelum mengetahui semuanya. Aku menyukai cara ia memperlakukan orang. Aku menghormati keteguhannya. Namun aku takut mengungkapkan perasaan karena khawatir Hana merasa memiliki utang budi kepada keluargaku. Aku tidak ingin hubungan kami dibangun atas rasa berutang. Aku mengatakan hal itu kepada ibu. Ibu menjawab, kalau kamu memang menyukainya, jangan gunakan cerita ayahmu sebagai alasan. Kenali dia sebagai Hana. Aku mengikuti nasihat tersebut. Aku mulai mendekati Hana bukan sebagai anak dari orang yang pernah membantunya, tetapi sebagai seorang pria yang ingin mengenalnya. Kami mulai sering makan bersama setelah sekolah. Kami membicarakan banyak hal. Hana mengatakan bahwa ia ingin melanjutkan pendidikan jika memiliki kesempatan. Aku mendukungnya. Aku bahkan membantu mencari program beasiswa. Ia akhirnya mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan pendidikan. Aku bangga melihatnya. Namun ada satu masalah. Salah satu guru senior mulai menyebarkan cerita bahwa Hana mendapatkan bantuan karena memiliki hubungan khusus dengan keluargaku. Gosip tersebut membuat Hana sangat terpukul. Ia merasa reputasinya sebagai guru dipertanyakan. Aku ingin membela, tetapi Hana meminta agar aku tidak ikut campur. Ia mengatakan bahwa ia ingin menyelesaikannya dengan cara profesional. Kepala sekolah kemudian melakukan pemeriksaan. Tidak ada bukti bahwa Hana mendapatkan perlakuan khusus. Semua dokumen bantuan berasal dari program lama dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sekarang. Guru tersebut akhirnya meminta maaf. Aku melihat bagaimana Hana menghadapi masalah tanpa membalas. Ia tetap mengajar seperti biasa. Aku semakin yakin bahwa perasaan yang tumbuh bukan kesalahan. Namun aku belum berani mengungkapkannya. Sampai suatu hari, Hana mengatakan bahwa ia mendapat tawaran untuk pindah mengajar ke kota lain. Sekolah tersebut menawarkan gaji lebih baik dan kesempatan menjadi guru tetap. Aku ikut senang, tetapi dalam hati merasa kehilangan. Aku bertanya apakah ia akan menerima. Ia belum tahu. Ia mengatakan bahwa menjadi guru tetap adalah impiannya sejak lama. Aku mengatakan bahwa ia harus memilih yang terbaik untuk masa depannya. Ia kemudian bertanya, kalau saya pergi, Mas Arman masih akan menghubungi saya?
Aku terdiam. Aku mengatakan tentu. Hana tersenyum. Kalau begitu saya tidak terlalu takut. Aku mulai menyadari bahwa mungkin ia juga memiliki perasaan kepadaku. Namun kami belum pernah mengatakannya. Beberapa hari kemudian, ibu memberiku sebuah surat lama dari ayah. Surat itu ditulis beberapa bulan sebelum ayah meninggal. Isinya membuatku terkejut. Ayah menulis bahwa jika suatu hari aku bertemu Hana ketika kami sudah dewasa, aku tidak boleh menganggapnya sebagai seseorang yang harus dibantu. Ia menulis bahwa Hana adalah perempuan yang kuat dan tidak membutuhkan belas kasihan. Ayah juga menulis bahwa jika suatu hari aku memiliki perasaan kepada Hana, aku harus memastikan bahwa perasaan itu benar-benar berasal dari diriku sendiri. Aku membaca surat itu berkali-kali. Seolah-olah ayah sedang berbicara kepadaku dari masa lalu. Aku kemudian memutuskan untuk mengungkapkan perasaanku. Aku menemui Hana setelah sekolah. Aku mengatakan bahwa aku menyukainya. Aku juga mengatakan bahwa aku tidak ingin dia merasa berutang karena keluargaku pernah membantunya. Aku ingin dia bebas memilih. Hana terdiam cukup lama. Kemudian ia mengatakan bahwa ia juga memiliki perasaan. Ia sudah menyadarinya sejak beberapa waktu lalu, tetapi takut hubungan kami membuat orang salah paham. Aku mengatakan bahwa jika kami serius, kami akan melibatkan keluarga dan menjalani semuanya dengan terbuka. Hana mengangguk. Kami kemudian mulai merencanakan masa depan. Namun sebelum hubungan kami diketahui banyak orang, muncul seseorang dari masa lalu Hana. Seorang pria bernama Randy, teman lama ketika mereka masih sekolah. Ia kembali ke kota dan mengatakan bahwa ia sudah lama menyukai Hana. Ia bahkan mengaku pernah berjanji kepada orang tua Hana bahwa suatu hari akan menikahinya. Aku tidak tahu apakah cerita itu benar. Hana mengatakan bahwa ia tidak pernah membuat janji tersebut. Randy kemudian menunjukkan sebuah surat lama yang katanya berasal dari ayah Hana. Surat itu berisi keinginan agar Randy menjadi pasangan Hana. Aku tidak ingin terlibat dalam persaingan. Aku mengatakan kepada Hana bahwa ia bebas memilih. Namun Hana justru mengatakan bahwa ia tidak ingin hidup berdasarkan keputusan orang lain. Ia ingin memilih sendiri. Aku terdiam. Ternyata perempuan yang selama ini terlihat sederhana memiliki keberanian yang jauh lebih besar daripada yang kukira. Tetapi aku belum tahu bahwa surat Randy menyimpan sesuatu yang lebih besar. Ada satu bagian yang sengaja dipotong. Dan bagian tersebut ternyata bisa mengubah seluruh cerita. Hana meminta waktu untuk memeriksa surat yang dibawa Randy. Ia tidak ingin membuat keputusan berdasarkan cerita lama. Kami kemudian menemui seseorang yang pernah dekat dengan ayah Hana. Namanya Pak Yusuf. Ia menjelaskan bahwa ayah Hana memang pernah memiliki keinginan agar putrinya menikah dengan Randy, tetapi itu hanya pembicaraan keluarga, bukan janji. Bahkan dalam surat asli, ayah Hana menulis bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Hana. Bagian itulah yang sengaja tidak ditunjukkan Randy. Ketika kebenaran terungkap, Hana menolak Randy dengan tegas. Ia mengatakan bahwa masa lalu bukan alasan untuk memaksakan masa depan. Randy akhirnya meminta maaf. Aku merasa lega, tetapi Hana mengatakan bahwa ia ingin hubungan kami berjalan perlahan. Aku setuju. Kami tidak terburu-buru. Kami saling mengenal keluarga. Aku memperkenalkan Hana kepada ibu. Ibu langsung menyambutnya dengan hangat. Hana juga memperkenalkan aku kepada adiknya. Kami mulai membicarakan rencana menikah setelah Hana menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan posisi tetap. Namun perjalanan tidak semulus yang kami bayangkan. Sekolah tempat Hana mengajar mengalami masalah keuangan. Beberapa guru honorer terancam tidak diperpanjang kontraknya. Hana termasuk salah satunya. Ia sangat sedih karena sudah bertahun-tahun mengajar di sana. Aku menyarankan agar ia menerima tawaran dari sekolah di kota lain. Namun Hana merasa berat meninggalkan murid-muridnya. Aku mengatakan bahwa menjadi guru bukan hanya soal tempat. Jika ia bisa membantu lebih banyak anak di tempat lain, mungkin itu juga bentuk pengabdian. Hana akhirnya mengikuti seleksi. Ia diterima sebagai guru tetap di sekolah baru. Aku ikut bahagia. Kami kemudian harus menjalani hubungan jarak jauh. Tidak mudah. Kami hanya bisa bertemu beberapa kali dalam sebulan.
Tetapi komunikasi tetap berjalan. Aku mulai sering mengunjunginya. Ia juga pulang ketika libur. Hubungan kami justru semakin kuat karena kami belajar saling percaya. Setelah 1 tahun, Hana mendapatkan kesempatan untuk menjadi koordinator program pendidikan. Ia semakin sibuk. Aku juga mengembangkan usaha. Kami mulai menabung untuk rumah. Suatu hari, Hana mengatakan bahwa ia ingin membuka perpustakaan kecil di daerah tempat ia mengajar. Aku mendukung. Kami menggunakan sebagian tabungan untuk membeli buku. Beberapa teman ikut membantu. Perpustakaan itu akhirnya dibuka. Aku melihat bagaimana Hana bekerja keras meskipun gajinya tidak besar. Ia tidak pernah mengejar kemewahan. Ia hanya ingin membuat anak-anak memiliki kesempatan belajar lebih baik. Aku semakin yakin bahwa pilihan hidupku tepat. Namun sebuah kabar buruk datang. Ibu jatuh sakit. Aku harus pulang dan mengurusnya. Hana langsung mengambil cuti dan datang membantu. Ia mengurus makanan, menemani ibu, bahkan membantu mengurus administrasi rumah sakit. Aku melihat bagaimana ia memperlakukan ibu seperti keluarganya sendiri. Ibu kemudian mengatakan kepadaku bahwa ia sudah merestui hubungan kami. Aku merasa lega. Setelah ibu membaik, aku mengajak Hana berbicara. Aku mengatakan bahwa aku ingin menikahinya. Kali ini aku tidak lagi ragu. Hana tersenyum dan mengatakan bahwa ia juga sudah siap. Kami kemudian melakukan lamaran sederhana. Tidak ada pesta mewah. Hanya keluarga dekat. Namun tepat sebelum pernikahan, aku menemukan satu dokumen lama yang belum pernah dibaca. Dokumen tersebut berasal dari ayahku. Isinya menjelaskan bahwa bantuan kepada keluarga Hana sebenarnya bukan hanya karena hubungan bisnis. Ayahku pernah menyelamatkan keluarga Hana dari sebuah masalah hukum yang cukup serius. Jika masalah itu tidak diselesaikan, Hana mungkin tidak bisa melanjutkan sekolah. Ayahku membantu tanpa meminta imbalan. Aku menyadari betapa besar kebaikan ayah. Tetapi aku tidak ingin Hana mengetahui semuanya melalui dokumen. Aku menceritakan kepadanya secara langsung. Hana menangis. Ia mengatakan bahwa mungkin seluruh hidupnya berubah karena bantuan seseorang yang tidak pernah meminta dikenal. Aku mengatakan bahwa ayah tidak pernah ingin dipuji. Ia hanya ingin membantu. Hana kemudian berkata bahwa ia ingin meneruskan kebaikan itu. Ia ingin membuat program beasiswa kecil untuk anak-anak kurang mampu. Aku mendukung. Setelah menikah, kami benar-benar menjalankan program tersebut. Hana tetap menjadi guru. Aku membantu administrasi dan pendanaan. Kami tidak menjadi kaya. Tetapi kami merasa hidup kami memiliki tujuan. Beberapa tahun kemudian, program tersebut berkembang. Banyak anak mendapatkan bantuan buku dan biaya sekolah. Hana sering mengatakan bahwa ia ingin setiap anak memiliki kesempatan yang pernah ia dapatkan. Aku merasa bangga. Suatu malam, ketika kami sedang melihat foto lama, Hana menemukan foto ayahku bersama keluarganya. Ia tersenyum. Ia mengatakan bahwa dulu ia tidak pernah menyangka akan menjadi bagian dari keluarga kami. Aku menjawab bahwa aku juga tidak pernah menyangka. Kami tertawa. Aku mengatakan bahwa mungkin rahasia ayah bukan hanya tentang bantuan. Itu juga tentang bagaimana satu kebaikan bisa berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hana mengangguk. Namun aku kemudian bertanya apakah ia masih menyimpan surat lama dari ayahnya. Ia mengatakan iya. Ia menyimpan semuanya. Kami membuka surat tersebut bersama. Di bagian akhir tertulis kalimat yang sangat sederhana. Jangan biarkan keadaan menentukan siapa yang boleh bermimpi. Hana menangis ketika membacanya. Aku memeluknya. Aku mengatakan bahwa sekarang ia sudah membuktikan kalimat itu. Dari seorang guru honorer sederhana, ia berhasil membangun kehidupan yang penuh makna. Dan aku bersyukur bisa menjadi bagian kecil dari perjalanan tersebut. Tahun-tahun berikutnya kami dikaruniai seorang anak perempuan. Hana menjadi ibu yang sabar. Ia tetap mengajar, tetapi kini lebih banyak membantu program pendidikan. Aku tetap menjalankan usaha. Rumah kami dipenuhi buku. Anak kami tumbuh dengan melihat ibunya mengajar dan ayahnya bekerja. Aku merasa kehidupan kami tidak sempurna, tetapi cukup. Ada masalah,
Ada kesulitan, tetapi kami selalu kembali kepada prinsip yang sama. Jangan menyelesaikan masalah dengan saling menyalahkan. Suatu hari, kepala sekolah lama mengundang Hana untuk menghadiri acara penghargaan. Ia mendapatkan penghargaan karena dedikasinya kepada pendidikan. Saat menerima penghargaan, Hana menyebut banyak nama orang yang pernah membantunya. Salah satunya ayahku. Ia mengatakan bahwa meskipun ayahku sudah meninggal, kebaikannya masih hidup melalui banyak anak yang mendapatkan kesempatan belajar. Aku melihat ibu menangis di antara para tamu. Aku sendiri merasa bangga. Setelah acara, Hana menghampiriku. Ia mengatakan bahwa dulu ia takut jika aku mengetahui masa lalunya. Aku akan melihatnya berbeda. Aku menjawab bahwa justru setelah mengetahui semuanya, aku semakin menghormatinya. Ia bukan perempuan yang hidup dari bantuan orang lain. Ia adalah perempuan yang menggunakan bantuan tersebut sebagai pijakan untuk berdiri sendiri dan membantu orang lain. Hana tersenyum. Ia mengatakan bahwa itulah alasan ia tidak pernah ingin dikasihani. Ia hanya ingin diberi kesempatan. Aku memegang tangannya dan mengatakan bahwa aku tidak pernah melihatnya sebagai seseorang yang perlu diselamatkan. Aku melihatnya sebagai seseorang yang ingin berjalan bersamaku. Dan ternyata perjalanan kami jauh lebih panjang daripada yang pernah kami bayangkan. Kini bertahun-tahun telah berlalu sejak aku pertama kali mengetahui nama Hana dalam dokumen lama ayahku. Jika mengingat kembali semuanya, aku sering merasa bahwa hidup memang memiliki cara aneh untuk mempertemukan orang. Aku mengenal Hana sebagai guru honorer sederhana. Aku melihatnya datang setiap pagi dengan kendaraan lama dan tas kain yang sama. Aku tidak pernah membayangkan bahwa perempuan itu memiliki hubungan dengan keluargaku sejak bertahun-tahun lalu. Lebih dari itu, aku tidak pernah menyangka bahwa rahasia tersebut justru menjadi awal dari hubungan kami. Setelah menikah, kehidupan kami berjalan seperti keluarga pada umumnya. Kami bekerja, mengurus rumah, mendidik anak, dan menghadapi berbagai masalah. Hana tetap mengajar. Ia tidak pernah meninggalkan dunia pendidikan. Bahkan ketika mendapatkan tawaran pekerjaan yang lebih menguntungkan, ia selalu mempertimbangkan apakah pekerjaan tersebut masih membuatnya bisa membantu murid. Aku sering mengatakan bahwa ia terlalu idealis. Ia menjawab bahwa hidup tidak selalu harus diukur dengan uang. Aku tertawa karena ternyata itulah prinsip yang membuatku jatuh cinta kepadanya. Program beasiswa yang kami mulai juga terus berkembang. Awalnya hanya beberapa anak, kini sudah puluhan. Kami bekerja sama dengan beberapa guru dan masyarakat. Tidak ada nama besar. Tidak ada promosi berlebihan. Kami hanya ingin membantu. Aku selalu teringat pesan ayah. Kebaikan tidak harus diketahui orang yang menerima. Hana juga memegang prinsip yang sama. Ia tidak pernah mengatakan kepada murid bahwa dirinya pernah dibantu oleh ayahku. Ia hanya membantu mereka dan berharap mereka suatu hari melakukan hal yang sama kepada orang lain. Ketika anak kami mulai besar, Hana mengajarinya membaca buku dan berbagi kepada teman. Aku melihat bagaimana nilai-nilai yang dulu diberikan ayah kepadanya kini diteruskan kepada generasi berikutnya. Suatu sore, kami kembali ke sekolah lama tempat aku pertama kali mengenal Hana. Sekolah itu sudah banyak berubah. Ruang guru direnovasi. Lapangan diperbaiki. Namun pohon di halaman masih sama. Hana berdiri di sana sambil tersenyum. Aku bertanya apakah ia pernah membayangkan hidupnya akan seperti sekarang. Ia menggeleng. Tidak pernah. Aku juga mengatakan bahwa aku tidak pernah membayangkan menemukan istri di tempat itu. Kami tertawa. Aku kemudian mengingat map coklat yang dulu membuatku penasaran. Aku mengatakan bahwa ternyata rahasia terbesar bukanlah hubungan antara ayahku dan keluarganya. Rahasia sebenarnya adalah bahwa sebuah kebaikan bisa mengubah hidup seseorang tanpa diketahui oleh siapapun. Hana mengangguk. Ia mengatakan bahwa jika ayahku dulu tidak membantu keluarganya, mungkin ia tidak akan pernah bisa melanjutkan sekolah. Jika ia tidak bisa sekolah, mungkin ia tidak akan menjadi guru. Jika ia tidak menjadi guru, mungkin ia tidak akan bertemu denganku. Kami kemudian tertawa karena rangkaian. Jika tersebut terlalu panjang. Tetapi di baliknya ada pelajaran yang dalam. Satu kebaikan kecil bisa memiliki dampak yang sangat besar.
Aku pernah merasa kecewa karena ayah menyimpan rahasia dariku. Sekarang aku justru bersyukur. Ia tidak ingin aku membantu Hana karena merasa harus membalas sesuatu. Ia ingin aku mengenal Hana sebagai dirinya sendiri. Dan itulah yang terjadi. Aku jatuh cinta kepada Hana bukan karena cerita masa lalu. Aku jatuh cinta karena melihat siapa dirinya sekarang. Ia adalah perempuan yang kuat, sabar, dan tidak pernah menggunakan masa lalunya sebagai alasan untuk menyerah. Ia pernah menjadi penerima bantuan. Kini ia menjadi orang yang membantu orang lain. Ia pernah merasa tidak memiliki masa depan. Kini ia membantu anak-anak percaya bahwa mereka memiliki masa depan. Itulah perubahan terbesar yang pernah kulihat. Suatu malam, aku bertanya kepada Hana apakah ia pernah menyesal menjadi guru honorer. Ia tersenyum dan mengatakan bahwa dulu ia sering merasa lelah. Tetapi setiap kali melihat murid berhasil, ia merasa pekerjaannya berarti. Aku mengatakan bahwa mungkin itulah alasan mengapa banyak orang menghormatinya. Ia menjawab, "Saya bukan guru yang sempurna." Aku mengatakan bahwa tidak perlu sempurna untuk memberi pengaruh. Hana tersenyum. Kami kemudian duduk bersama melihat anak kami belajar. Rumah kami tidak mewah, tetapi penuh buku, foto keluarga, dan kenangan. Aku merasa bahagia. Jika seseorang bertanya apa rahasia terbesar yang pernah mengubah hidupku, jawabanku bukan sebuah dokumen atau surat. Rahasia terbesar adalah mengetahui bahwa orang yang terlihat sederhana ternyata bisa membawa pengaruh besar dalam kehidupan banyak orang. Hana tidak pernah mencari perhatian. Ia tidak pernah membicarakan bantuan yang pernah diterimanya. Ia hanya terus berjalan. Dan ketika akhirnya aku mengetahui cerita tersebut, aku justru belajar banyak darinya. Aku dulu mengira Hana hanya seorang guru honorer sederhana. Ternyata ia adalah seseorang yang membawa warisan kebaikan ayahku jauh lebih jauh daripada yang pernah kubayangkan. Ayahku memberikan bantuan kepada satu keluarga. Hana kemudian meneruskannya kepada puluhan anak. Dari sana, kebaikan itu terus menyebar. Aku merasa bahwa mungkin itulah cara terbaik menghormati orang yang sudah meninggal, bukan hanya mengenang namanya, tetapi meneruskan nilai yang pernah ia perjuangkan. Sekarang setiap kali aku melihat Hana berdiri di depan kelas, aku tidak lagi melihatnya sebagai guru honorer. Aku melihat seorang perempuan yang berhasil melewati banyak hal dan tetap memilih menjadi baik. Aku melihat seorang istri, seorang ibu, seorang guru, dan seorang sahabat hidup. Dan aku selalu bersyukur karena pernah membuka map coklat itu. Jika aku tidak membukanya, mungkin aku tidak pernah mengetahui cerita keluarga kami. Tetapi mungkin yang lebih penting, aku tidak akan pernah memahami bahwa orang yang selama ini berada di depan mataku ternyata memiliki hubungan dengan keluargaku yang jauh lebih dalam. Kisah kami mengajarkanku bahwa hidup tidak selalu memberikan jawaban ketika kita bertanya. Kadang jawaban datang setelah bertahun-tahun, melalui sebuah dokumen lama, sebuah foto, atau seseorang yang tidak pernah kita sangka akan menjadi bagian penting dari hidup kita. Hana tidak datang ke hidupku untuk diselamatkan. Ia datang untuk mengajarkanku bagaimana seseorang bisa bangkit, berdiri dengan kaki sendiri, lalu membantu orang lain bangkit bersamanya. Dan mungkin itulah alasan mengapa aku tidak pernah lagi melihat kesederhanaan sebagai kekurangan. Karena di balik kesederhanaan seseorang, bisa tersimpan perjuangan yang tidak pernah kita ketahui. Di balik senyum seorang guru, bisa ada cerita panjang tentang kehilangan, pengorbanan, dan keberanian. Dan di balik sebuah rahasia keluarga, bisa tersembunyi bukan skandal, bukan kebohongan, melainkan sebuah kebaikan yang sengaja dilakukan tanpa ingin mendapatkan pujian. Kini ketika anak kami bertanya mengapa ibunya selalu membawa buku kemanapun pergi, aku menjawab, "Karena ibumu percaya bahwa satu buku bisa mengubah hidup seseorang." Hana kemudian tersenyum dan menambahkan, "Dan satu kebaikan juga." Aku memandangnya dan merasa bahwa mungkin itulah seluruh cerita kami. Satu kebaikan dari masa lalu mempertemukan dua keluarga, satu rahasia mempertemukan dua orang, dan satu keputusan untuk saling percaya akhirnya membentuk sebuah keluarga baru. Dari seorang guru honorer sederhana, Hana menjadi seseorang yang mengubah hidupku. Dan aku tidak lagi bertanya mengapa ayah menyimpan rahasia itu. Sekarang aku tahu jawabannya.
Karena beberapa kebaikan memang tidak perlu diketahui pada waktunya. Mereka hanya perlu menemukan orang yang tepat untuk meneruskannya.